Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Kosasi dari Teknik Mesin 2017. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang mesin refrigerasi atau mesin pendingin. Yang pertama yaitu adalah sejarah singkat tentang sistem pendingin. Yang kedua adalah proses siklus kerja dari mesin kompresi uap. Yang ketiga adalah penjelasan tentang diagram pH dan TS pada siklus kompresi uap. Nah, saya di sini menjelaskan tentang sistem refrigerasi atau sistem pendingin. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah sejarah tentang sistem pendingin. Refrigerasi atau sistem pendingin adalah metode pengkondisian temperatur ruangan agar tetap berada di bawah temperatur lingkungan. Frederick Tudor adalah orang yang pertama kali melakukan perdagangan es secara massal pada tahun 1806. Dia memotong es dari sungai Hudson serta dalam Massachusetts, kemudian mengekspornya ke berbagai negara termasuk India. Namun, sistem pendingin dimulai dari tahun 1805. Oliver Evans mendesain sistem refrigerasi dengan dasar sistem kompresi uap. Namun, desain alat ini tidak pernah dibuat. Pada tahun 1834, sistem refrigerasi kompresi uap pertama dibuat prototipe dan dipatenkan oleh Jacob Perkins. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1848, Alexander Twining membuat sistem pendingin yang sama dan dapat dikomersilkan pada tahun 1856. Namun, kekurangan sistem kompresi uap atau biasa disebut absorpsi terbatas dalam penggunaan refrigeran. Refrigeran yang populer dalam sistem ini adalah amonia. Namun kendalanya, amonia adalah bahan yang tidak ramah lingkungan, sehingga tidak heran apabila sistem ini tidak populer setelah ditemukan kompresor dan refrigeran kimia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus kompresi uap. Nah, siklus kompresi uap terdiri atas kompresor, kondensor, alat ekspansi, serta evaporator. Yang pertama, fungsi dari kompresor adalah untuk meningkatkan tekanan refrigeran yang berbentuk uap untuk masuk ke dalam kondensor. Nah, selanjutnya, fungsi kondensor di sini adalah untuk melepaskan panas dari refrigeran yang berbentuk uap tadi agar berubah bentuk menjadi refrigeran cair pada tekanan tetap. Nah, kemudian refrigeran yang sudah berbentuk cair tersebut akan masuk ke dalam alat ekspansi. Nah, di dalam alat ekspansi ini, suhu refrigeran serta tekanannya akan diturunkan. Kemudian dari alat ekspansi, refrigeran akan mengalir menuju evaporator. Fungsi dari evaporator adalah untuk menguapkan kembali refrigeran serta menyerap panas dari lingkungan. Nah, kemudian refrigeran yang berbentuk uap tadi akan masuk kembali ke dalam kompresor untuk ditingkatkan kembali tekanannya. Dan siklus ini akan berlangsung secara seterusnya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang diagram pH atau diagram tekanan dan entalpi. Diagram pH ini adalah diagram yang menunjukkan atau merepresentasikan wujud dari refrigeran tersebut. Dari titik 1 ke titik 2, refrigeran berbentuk uap atau gas. Kemudian ditingkatkan tekanannya oleh kompresor. Nah, lalu dari titik 2 ke titik 3, refrigeran sudah berbentuk gas. Kemudian diembunkan atau diubah bentuknya menjadi cair kembali dan melepaskan suhu yang tinggi tersebut ke lingkungan. Lalu dari titik 3 ke titik 4 itu adalah proses ekspansi. Refrigeran yang berbentuk cair bertekanan tinggi diturunkan tekanannya dengan bentuk refrigeran menjadi cairan yang bercampur dengan sedikit gas. Nah, dari titik 4 ke titik 1, refrigeran yang berbentuk cair kemudian diuapkan kembali atau dirubah bentuknya menjadi gas dan menyerap panas dari lingkungan. Selanjutnya itu ada diagram TS atau diagram temperatur dan entropi. Sama halnya seperti diagram sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang proses-prosesnya. Yang pertama yaitu dari titik 1 ke titik 2, yaitu dinamakan adalah proses kompresi isentropik yang terjadi pada kompresor. Kemudian dari titik 2 menuju titik 3 yaitu proses pelepasan kalor pada tekanan konstan di dalam kondensor. Lalu dari titik 3 ke titik 4 yaitu adalah proses ekspansi isentropik pada katup ekspansi.
Kemudian dari titik 4 ke titik 1, yaitu adalah proses evaporasi, yaitu proses penyerapan kalor dari lingkungan menuju refrigeran, sehingga suhu refrigeran menjadi naik dan berubah wujud menjadi uap. Nah, siklus ini akan berlangsung begitu seterusnya. Nah, ya mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.